Ya, Bu Rizky, Assalamualaikum. Ya, ini udah malam Bu ya, ini sisi terakhir Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa jaga ngantuknya. Saya juga rada agak ngantuk sebenarnya. Bu Rizka ya, sisi terakhir Bu ya. Ya, karena nggak ada pertemuan lain lagi. Oke Bu, kita lanjutkan yang Bu Rizky. Bu, kelihatan nih Bu? Iya Pak, kelihatan Pak. Oke. Nah, untuk yang jarak, ini biasanya ini yang ditanyakan, ketemunya gitu ya. Ketemunya di jam berapa, seperti itu. Nah, sebenarnya Ibu Bapak belajar Iya. KPK dulu ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Nah, Oh, ya, seperti itu Bu ya. Ini masuk ke soal KPK. Tapi kalau misalkan itu malah pusing, triknya gini Bu, gampang. Ibu buat 3 kolom, 3 baris. Pukul ya jamnya, kemudian jarak doni dan jarak gali. Nah jamnya karena ini kan per jam Bu ya. Jadi tulis dari mulai berangkatnya, siapa yang berangkat dulu jam 7, dari jam 7. Kemudian jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Oke Bu, itu ya ini. Kemudian kecepatannya 45 km per jam. Berarti kalau dia berangkat jam 7, berarti setelah 1 jam berarti dia 45 kan Bu ya? iya. Nah, ya 45. Terus nanti jam keduanya, nah ini kan dianggap konstan tuh Bu. Jadi 90 ya. Jadi 45 kali 2. Ini Oh, 45 kali 3 Bu. Nanti yang ini 45 kali 4 karena setelah 4 jam. 45 kali 5. Atau Ibu ngitungnya dijumlah-jumlahin nggak apa-apa. Ini kalikan nggak masalah. Ya. Kemudian gali berangkat jam 8. Nah, ini di sini kan mulai berangkat jangan ditulis di sini 60-nya, Bu. Karena dia baru berangkat gitu, belum nyampe kilometernya. Setelah sejam, nah di jam 9 berarti kan. Nah, karena dia 60 km per jam kecepatannya berarti dia 60. Itu Bu ya. Oke. iya. Terus jam kedua 120. Oke, jam berikutnya kecepatannya 180. Nah, lihat yang sama, Bu. Ya. Nah, pertanyaannya kan pada pukul berapa Gali akan menyusul Doni? Oke, Bu ya. Pada pukul berapa Gali akan menyusul Doni? Ini. Nah, di jam 11 itu dia bareng-bareng kan, Bu. Lihat nih kecepatannya yang cepat siapa? Galih kan ya. Berarti nanti Galih mah udah Iya. set. Nah, udah 240. Sedangkan si Doni itu 225. Di mana dia mendahulunya ya? Di sini, Bu. Jangan di sini. Jangan di 12, tapi di sini ya. 11 lebih dikit lah sebenarnya, Bu. Oh, Itu sebenarnya mah 11 koma sekian gitu ya. Nah, pas di angkanya sama. Terus Bu, ini 540 nggak dipakai sih. Ini sebenarnya dipakai Bu. Jaraknya gitu. Nanti paling ini di sini ya. Jarak ini. Bisa dimengerti Bu Rizky dan Bu Rizka? iya Pak, bisa Pak. Ini Insya Allah, Pak. duo R ya. Duo R ya. Nanti ini sama Bu ya mengerjakannya. Oke, next. Satu jenis aja. Apalagi itu. Nah, ini perlu nggak? Oh, nggak ya Bu ya, bisa ya. Jumlahin semuanya Bu ya. Kemudian hitung ada berapa? 1, 2, 3, 9. Iya. Total dibagi 9. Bisa. Nah, ini yang ditanya dengan ini apa nih? Rata-rata nilai TKD 124 peserta adalah 295. Jika ada satu peserta tambahan, maka rata-ratanya menjadi 296. Berapakah nilai peserta satu tambah A? Ini keluar Bu. Keluar Bu ini Bu. Ya. Ini jadi dianggap ini untuk rata-rata gabungan Bu. Rata-rata gabungan. Nanti rumusnya yang tadi X gabungan sama dengan N1 kali rata-rata 1 ditambah dengan N2 kali rata-rata 2 dibagi dengan jumlah N1 tambah N2. Nah, N1-nya apa? N1 itu adalah jumlah kelompok 1. Gitu Bu ya. Jadi yang kita anggap kelompok 1 itu ini Bu, yang kita lihat aja pembahasannya biar saya ambil jelasin. Nggak ada. Nah, ini Bu ya. Sekarang yang diketahuinya dulu aja kita tulis. Ini N1-nya berarti
124. Oke Bu ya. Jadi nanti pasangannya dengan X bar 1. X bar 1 itu rata-rata kelompok 1 berapa? 295. Terus N2 Bu, N2-nya berapa? Kelompok 2. Penambahan 1 orang. Nah, nanti bisa aja Bu, di soal Ibu penambahannya misalkan 3 orang gitu. Itu bisa aja. Berarti N2-nya 1. Nah, maka rata-ratanya menjadi 296. Nah, berarti ini kan rata-ratanya setelah digabung Bu ya. Nah, berarti Iya. 296 itu adalah rata-rata gabungannya. Jadi ini X bar gab. Atau sebenarnya emang nggak pakai gab juga masuk. X bar gab. Ya, ini 296. Nah, ya. Tadi kan rumusnya X bar gab sama dengan, nah saya langsung ke angka ya. 296 sama dengan N1 124 ya. Ditambah dikali dulu N1 dikali dengan X bar 1. Nah, Bu, terus kemudian 124 dikali dengan 295. 295. Nah, gitu ya. 295. Oke. Kemudian ditambah N2-nya 1 dikali X bar 2. Nah, karena kebetulan ini orangnya cuma 1 orang, nah ya nanti X barnya itu nanti akan sama dengan X. Jadi nilai 1 orang itu nanti sama dengan X barnya ya. Ini berarti 124 tambah 1, 125 Bu ya. Nah, posisi gini. Ini pindahin dulu ke sini nanti itu Bu. Ya. Oke, seperti ini. Atau juga bisa juga ini ya caranya. Nanti ini yang dicari itu. Nah, ini jawabannya. Atau bisa juga begini. Ya, ibunya pilih ke option ini boleh Bu ya. Diberi ke option ini mana yang masuk angkanya gitu. Atau ya dihitung juga boleh. Dihitung. Ini kan sebenarnya ini kan 125 nantinya Bu ya. 125 dikali 296 nah nanti dikurangi kan ini dikali ini. Nanti kan mau dicarinya yang ini. Berarti nanti dikurangi. Ini dibiarin aja kalau belum bisa mengalihkannya. Saya juga belum bisa mengalihkannya. Angkanya kan gede-gede ya. Tulis ulang dulu. 295 ya. Nah, 124 kali X plus dikurangi dengan ini bedanya nih tipis-tipis. Ini 1 kan, ini kurang 1 Bu ya. Ya. Ini 296, ini 295. Gitu. Kira-kira ada hubungannya kan gitu ya. Jadi nanti nilai X-nya. Nah, gitu Bu. Ada kan yang begini. Dua empat tambah 1, 25. Ya, ini.
Nah ini ya, udah dikalikan ya Bu ya. Iya. Ini dapatnya adalah 420. 20. Oke Bu. Jadi jawabannya yang A ini. Oke ya. Oke nanti kalau di ujian kan ada pensilnya sendiri ya. Kalau saya pakai yang begini kan rada susah ini nyaret-nyaretnya ya. Iya. Nah gitu Bu. Oke tapi ini nanti pakainya yang ini Bu ya. Oke, itu ini. Ini untuk yang soal rata-rata gabungan. Selanjutnya apa? Yang ini perlu nggak Bu? Oke, Ibu aja yang menentukannya, Bu Rizka dan Bu Rizky. Bu R. Kalau nggak perlu, kita lewat. Yang nomor Nggak, Bu. 9 itu? Nomor 9. Nah, ini yang jumlah 10 suku pertama yang begitu, Bu. Yang ini mau dibahas. Nomor 9 ya. Iya, Dibahas, Pak. kan? Oke. Nomor 9. Jadi nggak kelihatan angkanya. Nah, ini lihat. Masih kelihatan nggak, Bu? Iya, Nah, Pak. nih. Lebar besar ya. Iya, Pak. Oke, ini. Nah, diketahui barisan 1, 5, 9, 13. Barisan itu dia antara suku 1, suku 2, dan suku selanjutnya itu dijumlah. Jadi, ini ya Bu ya, kalau kemarin di teorinya kan semuanya disebut deret ya, padahal mah ada barisan dan deret. Jadi ini suku pertama, U1 itu biasanya ditulis A Bu, suku pertama itu A. Kemudian ini suku kedua ya, U2, yang suku ketiga U3, U4, dan seterusnya. Dari 1 ke 5 ditambah berapa Bu? 4. 4. Nah, 4 itu sebagai beda. Beda itu saya singkat jadi B. Nah, gitu. Jadi bedanya 4. Nah, sama. Semuanya akan bedanya sama. 5 ke 9 juga bedanya 4. Kemudian ditanya jumlah 10 suku pertama gitu. Kan nggak mungkin Ibu tulis semuanya dulu terus dijumlahkan. Ada rumusnya Bu ini. Ingat ya. Ada pembaginya 2. N. N itu yang ditanyakannya. Ya, karena ditanyanya 10 suku pertama jadi N-nya 10. Rumusnya dibagi 2 dikali dengan 2 kali A. A itu adalah suku pertama. Ya, ingat hanya suku pertama. Jadi 2 dikali 1 kan di sininya A-nya 1. Ditambah dengan N dikurangi 1. Ya, N-nya itu adalah 10. Dikurangi 1 jadikan 9. 10. Dikali dengan bedanya 4. Iya. Ya, jadi 10 bagi 2, 5. 2 kali 1, 2. Tambah 9 kali 4, 36. Jadi 2 tambah 3, 6. 8. 8. Kali 5. Oh, 36. 2 tambah 36, 38. Kali 5, 190. Jawabannya A. Nih yang perlu ditulisnya ini Bu. Silakan ditulis ini. Ya, nanti tulis besar-besar di kertas, tempelin di dinding mana gitu. Yang sering kelihatan. Ya, mudah-mudahan ingat dengan sendirinya masuk. Ya, begitu ya. Yang ini sering keluar ya, Pak? Yang ini ya, Pak? Yang ini Iya. kemarin kayaknya enggak Bu. Oh. Enggak kayaknya ini mah. Adanya Oke. angka-angka aja. Nah, baru berapa polanya gitu. Itu. Tapi di CAT mah waktu itu keluar. Oke, yang nomor 10 perlu nggak Bu nih? Iya, Pak. Nah, Saya pusing baca soalnya. Benar. Oke. Muter-muter kayaknya. Ini dulu ada nggak ya waktu saya? Anak jurusan bahasa biasanya pusing, Pak, ngeliat angka kayak gini.
Iya. Oh iya, ini himpunan Bu ya. Tapi kalau saran saya, nanti ketika ada eh, soal yang kira-kira, aduh ini nggak bisa, nggak tahu cara ngerjainnya apa. Nah, itu mungkin bisa di skip dulu Bu. Jadi Oh iya Pak. ya karena dengan memikir caranya aja udah habis waktu. Udah lama. Oke. Nih masuk ke dalam himpunan Bu. Ya emang susah Bu yang begini Mas. Tapi Ibu pernah belajar diagram pen ya pas di SMP. Yang himpunan diagram pen. Dulu pernah Pak. Ini kalau ada soal ini lewat aja Bu lah. Kalau ada ibu soalnya. Berapa Iya. 720 peserta. Kita lewat dulu aja Bu ya. Soalnya Oh iya Pak, iya. panjang nih. Lewat. Iya Pak, iya. Oke. Ini nggak keluar Bu yang rumus-rumus begini mah. Waktu saya mah. Ya. Ini kan hafalan Bu ya. Bu. Iya, ngapalin rumus itu. Ngapain rumus? Ini hafalan juga ya. Nanti Ibu dihafal dulu. Kalau nggak hafal mah ada rada sulit nanti. Nah ini keluar Bu. Ini keluar. Ini sudut. Ini termasuk mudah kalau kita pelajari. Mana Bu yang kira-kira yang sama? B1 sama dengan... Yang sama B1 sama A1. Nah benar ya. Tuh, B1 itu nanti sama dengan A1. Tapi nanti di soal itu nggak ada B1, B1-an ya. Ibu untuk membantu aja begini. Gitu ya. Di soal, set. Terus ternyata begini, set. Nah, udah aja. Ibu bantu dengan di sini A. Ya, di sini B. Nah, itu posisi yang sama. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Itu 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk yang sama B1, A1, B2, A2. Nah, gitu itu pasti ya. Bisa. Sekarang yang dalam satu titik yang sama yang ditanyanya. Lihat yang bertolak belakang. Itu akan sama Bu nilainya. Sudut A1 itu nanti akan sama dengan sudut A3. A3. Akan sama. Karena dia bertolak belakang. Sudutnya sama. Kalau sudut A1 dengan sudut A2 itu nggak sama Bu. Tapi kalau dijumlahin itu jumlahnya berapa? 180. Karena apa? Karena ini 10. pelurus ya. Karena ini jadi sudut lurus. Itu ya Bu Rizka ya? Iya. Oke. Sama juga A2 Iya, dengan Pak. A3. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi cuman apa yang harus kita mampu adalah yang tadi aja. B1, A1 itu udah kelihatan mudah. Nah, kemudian ini yang bertolak belakang itu sudutnya sama. Kemudian yang jadi lurus itu totalnya jadi 180. Artinya sudutnya berbeda. Begitu. Oke, ini nggak keluar Bu. Penalaran logis. Nah, ini mah relatif bisa nantilah langsung di soal ya. Nah, ini mah ada waktu ini tapi 2 soal kalau nggak salah. Ini Ibu juga pasti pernah membaca soal ini di CAT, Bu ya. Iya, iya Pak. Nah, Ada ini, kemarin. ada ini. Semua binatang membutuhkan oksigen, semua binatang membutuhkan air. Kesimpulannya berarti semua binatang membutuhkan oksigen dan air. Ya. Air. Next lah. Semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Karena dia soleh seorang pegawai, berarti dia wajib ke sini, Bu ya. Jadi soleh harus datang lebih awal. Nah, bisa Bu. Ya, yang begini mah. Orang bahasa mah pasti lebih ahli, Bu ya. Nah, kalau ada semua dan ada sebagian, berarti nanti kesimpulannya ikutnya ke sebagian, Bu ya. Sebagian, iya. Tadi lanjut.
Nah, ini juga termasuk yang sulit, Bu. Ini dilewat aja, Bu. Kalau ada jawaban ini, pertanyaan ini di skip dulu, nanti baru kerjain ulang. Kalau TPA ini boleh, Bu, kerjain ulang. Enggak. Ya, sampai kita habis waktunya banget. Ini kan urutan dia Sama menyelesaikan. kayak CAT gitu. Ya. Sama A menyelesaikan ujian sebelum D. Nah, itu kan harus diurutkan, Bu, ya. Nah, ini diurutkannya bagaimana? Gini dulu ya. D sebelum C gitu ya. Berarti D dulu. Terus nanti A menyelesaikan ujian sebelum D, berarti A dulu. Ya. C menyelesaikan ujian, jadi yang duluan siapa kan itu ya? Sebelum B. Dia udah selesai sebelum B berarti. Ya, C lebih dari B. Oke, diurut. Jadi urutannya adalah B, A, C, D, C. Ini juga ada, Bu, di CAT ya. Oke. Nah, mungkin tadi yang tanya Bu, yang diputar ini. Oke, sekarang yang kemampuan gambar spasial. Yang pertama itu yang ditanya, mana gambar yang berbeda. Ada nggak, Bu, di CAT, Ibu? Ada pasti ya. Ada, Pak. Ada. Oke, Bu, mana yang berbeda? Yang berbeda adalah yang B ini, Bu, ya. Kenapa? Kalau yang lain kan itu nanti sejajar dengan ini garisnya ya. Ini. Kalau yang ini mah ini sendiri. Gitu. Kalau yang lain ketika diputar-putar masih sama beda polanya. Sendiri itu. Yang ini beda sendiri, dia mah gini. Ya. Tuh, kalau yang lain mah polanya tuh garis. Tuh, ya. Terus seri gambar berikutnya. Pilih kelanjutan gambar untuk mengisi tanda tanya dari ini. Bu, tinggal kita lihat ini diputar berapa derajat gitu aja. Ya, yang ini putarannya 90 derajat. Dari sini ke sini 90 derajat. Ya. Kita melihat dua gambar yang luar. Ya. Posisi 90 derajat itu kan gini, Bu. Nah, kemudian gambar yang dalam itu lebih mudah melihatnya karena dia persegi ya. Sudut-sudutnya kan 90. Oh, persegi itu. Jadi dari sini, nah ini kalau diputar ke sini 90 berarti kan yang titik ini pindah jadi di sini posisinya. Yang titik ini pindah ke sini, Bu ya. Nah, itu. Jadi gini, garis. Kemudian putar lagi. Nah, titik ini pindah ke sini. Ya. Yang ini nanti pindah ke sini, yang kosong ini jadi seret. Diputar lagi. Berarti yang hitam ini ada di sini posisinya. Yang ini nanti ada di sini yang hitam, yang ini dua-duanya jadi bolong yang enggak hitam, jadi putih. Nah, mana yang di sininya hitam? Nah, ini bisa kemungkinan ini, bisa juga kemungkinan ini. Jadi ada dua jawabannya, A atau C. Nah, sekarang baru kita lihat lagi yang bagian luarnya. Nah, gitu. Kan udah ada di sini posisi. Berarti kalau mau posisi 90, nah ini. Dia makan sama ya posisinya, Bu ya. Lihat ya. Iya. Nah, jadi nggak mungkin kan. Ini nggak sama sih, beda 45 derajat ini. Tuh ya, dengan setengahnya putarannya. Nah, berarti jawabannya yang C. Gitu, Bu. Ada ini mah keluar soal yang diputar, dirotasi. Nah, terus yang berikutnya ini analogi gambar. Tipenya. Oke. Nah, analogi gambar itu melihat yang kan nanti akan ada dua gambar. Yang pertama ada yang baris atas isi, yang bawah ada yang kosongnya, atau kebalikannya, yang atas ada yang kosong, yang bawah isi semua. Melihat dulu polanya, dari sini ke sini diapain sih? Nah, dari sini ke sini kan awalnya di sini ya. Posisinya nanti jadi kebalik, tapi kebaliknya itu dia jadi ke sebelah kiri itu, Bu ya. Ya, ini itu putar ya, dirotasi, tapi bukan searah jarum jam. Kalau searah jarum jam ke sini. Nah, ini mah dirotasinya berlawanan arah jarum jam. Berapa ini? Ini 90, Bu ya. Dari posisi titik ini, jadi di atas ini 90 derajat. Gitu. Tapi ke sebelah kiri. Nah, berarti kita juga harus mencari di sini, ini diputar ke sebelah kiri. Nah, kelihatan ya. Nah, ini bedanya sangat tipis-tipis. Nah, ini mah lebih enak tapi, Bu, ngelihatnya. Kenapa? Karena
Nah, 90 itu kan begini, Bu ya. Nah, ini 90 kan begini. Berarti artinya posisi yang ini harus ada di sini. Kemudian ke kiri kan, ke sini ya. Nah, posisi ini jadi di sini, yang ininya jadi sebelah sini. Nah, nih Bu ya. Tuh, ini mah apa? Ini mah balik ininya posisinya. Jadi jawabannya yang ini. Yang B. Oke. Mungkin kalau di ini nggak begitu kelihatan Bu ya. Mudah-mudahan nanti di soal biasanya mah sama seperti TAT. Kelihatan banget. Kemudian irama gambar, tipe yang irama gambar. Oke. Nah, dari dua kolom ini dilihat ya aturannya, polanya, baru nanti kita tentukan yang ini. Oke, Bu ya. Lihat kolom 1, kolom 2, kolom 3 kolomnya. Lihat kolom. Nah, kolom 1 ini sebenarnya kan adalah penjumlahan dari kolom 2 dan 3 nih. Ini 1, ini 2, ini 3. Coba lihat baris pertama, Bu. Ini kalau digabung dengan yang ini, kan ketemunya jadi penuh, Bu ya. Dihimpitin. Tuh, di penuh, Bu ya. Iya. Kemudian ini ketemu dengan ini juga sama, jadi yang di sininya jadi ada, kan gitu ya. Nah, bayangannya ini. Yang ini tetap ini ada. Nah, ini kosongnya tinggal yang ini. Bu. Berarti ini kolom 1 jumlah kolom 2. Nah, sekarang berarti yang ini. Kolom 2-nya udah ada seperti ini, kolom 1-nya ini ada di sininya. Nah, berarti kolom 3-nya otomatis tinggal butuh yang begininya. Nah, ya. Butuh yang begininya. Nah, gitu. Itu, Bu. Irama ini ada, Bu, irama ini. Soal yang irama ini ada. Ya, jaring-jaring kubus mah nggak keluar. Nah, sekarang kita lihat ke latihan-latihan soalnya, Bu. Mau nomor mana, Bu, yang mau di ini? Atau ini lewat? Ini deret ini, Bu. Boleh lewat juga boleh, Bu Rizka, Bu Rizky. Saya udah nggak fokus, Pak. Oh iya, Bu. Udah ini. Ibu pengen yang bahas apa, Bu? Nih, lihat yang soal-soal aja ya. Ini sekarang nggak ada yang teori lagi, langsung soal-soal. Iya. Ini mau dilewat aja? Oh ya, nomor 4 tuh, Pak. Kalau Bu Rizka, kalau ujian yang tes-tes di aplikasi itu biasanya berapa nilainya, Bu? Yang di aplikasi ya, Pak ya? Dan Ibu salahnya banyak. Kan bisa kelihatan, Bu ya, salahnya, Bu ya? Masa, Pak? Kebanyakan salahnya di apa? Itu yang di ini ya, yang di gojlok gitu ya. Di soal cerita kayaknya, Pak. Kalau cerita ya. Oke. Ini, Bu, yang nomor 4 itu bilangan perpangkatan, Bu. Oh iya. 2. Dimulai dari 2 pangkat 5. Pangkat 5. Tuh. Ini 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya, 32 kali 2 kan 6. Nah, atau sederhananya kali aja 2 ini, Bu. Nih, ini kali 2, Bu. Karena pangkat ya. Nah, yang ini juga nanti kali 2. 64 dikali 2. 128. Ya, itu nomor 4. Ya, Pak. Lanjut lagi, yang mana? Next, boleh. Pilih soal lagi, boleh. Gimana nih? Nomor 10. Nomor 10. Itu. Gimana, Bu? Udah kelihatan, Bu ya? Kelihatan nggak, Bu? Kira-kira? Enggak, Pak. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan polanya ya? Oke. Ini Simpel tapi belum nemu saya, Pak. 0, 3, 9, 18. Enggak kelihatan soalnya, Pak. Oh, nggak kelihatan soalnya? Masa sih? Bu Rizky nggak kelihatan, Bu? Kok di sini enggak ya?
Oh iya iya. Kelihatan Pak, saya gedein. kelihatan. Saya ituin tadi Pak, saya zoom kan. Aduh, ini. Ya, ini 0. 0 yang ke 1, 0, 3. Nah, nggak mungkin kan dikali 3 kan nggak mungkin Ibu ya. Kalau 0 kali 3 itu 0. Nih, Oh tambah iya. ya. Ini 0, 9. Nah, ini 0, 9, 3, 6. Ke sini. Oke, wah benar. Ini juga saya juga rada mikir ini. 0, Kayaknya saya agak nemu Pak. ini ya Kosong. larinya tuh ke sini. 9. 9 tambah 9 nggak mungkin. Tambah 3 nih, tambah 6, 9 tambah. Nah, gini. Gini, Bu. Tambah 3, 0 tambah 3 jadi 3, Bu ya. Setelah Iya. tambah 3, tambahnya nambah, Bu. Tambah Tambah 6. 6 ya? Ya, tambah 6. Setelah tambah 6, tambah 9, Bu ya. Iya. Setelah tambah 9, berarti tambah berapa? Tambah 12 kayaknya Pak. Betul nggak? Betul. 30 jadinya. 30 jawabannya. Aduh, butuh lama mikir. Aduh. Ya, Bu. Ini yang termasuk apa? Deret yang tidak ini ya, Bu ya. Tidak Padahal konsen. ngeliat angkanya tuh angkanya tuh kecil Pak, tapi saya dari tadi kok nggak nemu-nemu gitu. Ya, ini termasuk yang beda jumlahnya. Ya. Itu, oke. Itu next dulu ya, tema yang lain. Lihat tema yang lain. Ini masih tema. Ini masih deret. Nah, ini juga sama deret ya. Kuncinya tinggal buat ABCD-nya aja. Oh iya. Ini sama ya dengan yang tadi itu, yang jarak. Coba yang ini, mau yang mana nih? Atau kita lanjut? Oh ini, statistik. Nah, Nomor statistik 5 tuh Pak. kayaknya belum dibahas ya Bu ya, statistik. Mata dadu itu Ya. ada berapa matanya Bu? 6 ya. 6? Ya, 6 betul. Pak. Ini ibu-ibu jarang main ludo ya. Mata dadu itu kan ada 6 ya. Jarang Pak. Iya Iya, iya. mikir dulu tadi. Pak. Nah, kalau Dulu. peluang itu apa? Peluang X itu kan NA per NX ya. Peluang A ya, peluang A itu NA per NS. Gitu. NS itu apa? Ruang sampel. Ruang sampel itu semua kemungkinannya. Nah, ruang sampel. Bu, NS itu ruang sampel, Bu. Ruang sampel itu yang 6-nya ini. Semua mata dadunya ada 6 kan isinya. Itu pembaginya 6. Sekarang pertanyaannya peluang muncul mata dadu genap. Oke, Bu. Genap itu bilangannya yang keberapa aja, Bu? 2, 4, 6. 4, 6. Ada berapa jumlahnya? N 3. itu kan jumlah. Nah, 3. Berarti yang genapnya ada 3. Berarti peluangnya ini. 3 per 6. Alias disederhanain jadi 1 per 2. 2. Oh. Gitu ya, Bu Rizka ya, Bu Rizky. Peluang ganjil berapa? Peluang ganjil. Sama ya. 3 per 6 juga. Peluang ganjil 1, 5. Sama kayaknya. Sama. Ya. Sama. Terus mana lagi? Iya. Nah, ini sama ya dengan tadi ya, jumlahin aja. Keuntungannya jadi 110 gitu. Iya, iya, sama kayak tadi. Betul. Lewat dulu biar coba soal yang lain. Mana nih? Yang mana kira-kira satu tim yang terdiri dari 16 orang? Nah, ini mah yang perbandingan, Bu. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Perbandingan yang tidak senilai ya, Pak? Coba yang ini, Bu ya, atau nggak usah perbandingan? Boleh, Pak, nomor 12, boleh? Coba ya. Nah, gini.
Nih, dibuat Ya. kayak gini. Satu tim terdiri atas 16 orang. Ini orang aja di sini. 16. Dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam waktu 9 hari. Ingat Bu, ini kebalik apa tidak? Senilai apa tidak? Tidak. Tidak ya. Semakin banyak orangnya, harinya akan semakin kecil. Itu yang menandakan itu terbalik. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan? Oke, anggap persennya jangan diperhatikan dulu. 4 orang dari tim itu sakit, jangan ditulis di sini 4 Ibu, tapi Ibu kurangkan. 12. Ya, 16 dikurangi 4 gitu ya. Nah, ini yang sakitnya 4 jadi min 4. Oke. Nah, ini berarti X ya, Bu ya. Nah, X dulu. Oke, sekarang berarti 16 tinggal Ibu garis per 12 karena ini tidak senilai. Berarti Ibu posisinya balikan ini. Kan harusnya 9 per X. Kalau senilai. Karena tidak senilai jadi X per 9. 9. Ya, gitu Bu ya. Ibu boleh sederhanakan ini. Ini jadi 4, ini jadi 3. 4, 3. Jadi kalikan silang 3X sama dengan 4 kali 9. Nah, gitu. Koret aja 9-nya jadi 3. Jadi X-nya berapa Bu? 12. Oke, sekarang yang ditanya itu bukan 12-nya. Tapi berapa persen penambahan harinya? Oke. Ya, berarti 9 ke 12 itu berarti berapa penambahan harinya? 4. 3. Aduh. 3. Ya. Nah, 3 itu Ibu hitung persentasenya ke yang semula, ke awal. Berarti persennya berarti 3 dibagi dengan 9 Bu ya. Dikali dengan nah, berapa? Nanti di sininya jadi 100. 9 per 3-nya Ibu buat jadi 1/3 aja. Nah, 1/3. Ya. Berarti kan harus kali 33 ya? Itu. Iya. Jadi 33,33. Ini jawabannya yang C. Itu ya Bu ya. Oke. Ini tipe soalnya. Hati-hati jebakannya di angka-angka ini. 4 ini seolah-olah. Gitu ya. Termasuk tipe yang sulit ini karena nanti dicari lagi persennya. Gitu ya. Terus mana lagi? Ini sama berarti setipe Bu ya. Ini semua contoh soal cerita Bu Rizka. Oke. Sekarang yang ini Bu. Ya, Pernah Pak. ngerjain nggak Bu yang halaman yang nomor 22 Bu? Murahnya 3/7. Oh, umur. Perbandingan umur ya, Pak ya? Perbandingan umur. Tujuh. Oke, mau yang mana Bapak Ibu-ibu? Soal ini ada yang mau dibahas nggak? Yang dua-dua juga boleh, Pak. Oke, boleh ya. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayah. Umur ibu 6/7 kali umur ayah. Jika umur Rahmi 21 tahun, ya, maka umur ibunya adalah, oke, sekarang kita tahu dulu si Rahminya adalah 21. Ya, 21 itu 3/7 ya Bu ya. Dikali anggap aja umur ayahnya X. Nah,
Nah, ini udah ketemu ini kan. Berarti kita bisa tahu X-nya, Bu. Berarti X-nya apa tuh?